Sebelumnya aku mau kasih peringatan ke kalian, video ini akan mengandung spoiler untuk film Virgo and the Sparklings, karena sekarang aku akan membahas tentang mid-credit scene yang ada di film Virgo and the Sparklings. Jadi buat kalian yang belum nonton filmnya dan nggak mau kena spoiler, kalian skip aja video ini. Film Bumi Langit selalu memiliki 2 adegan tambahan setelah filmnya selesai. Yang pertama dijadikan sebagai adegan penutup untuk filmnya, dan yang kedua dijadikan sebagai mid-credit scene. Di video sebelumnya aku sudah membahas tentang adegan penutup di film Virgo and the Sparklings, dan sekarang aku akan membahas tentang mid-credit scene-nya. Mid-credit scene di film Virgo and the Sparklings menampilkan Carmine yang sedang disekap di dalam sebuah penjara khusus. Carmine diikat dan kepalanya diberangus dengan sebuah topeng besi. Topeng besi ini bentuknya cukup unik, karena seperti didesain untuk fokus mengunci mulut Carmine. Jelas, orang yang mengurung Carmine di penjara ini tahu kalau Carmine bukan kriminal biasa. Dia secara spesifik tahu kalau mulut Carmine ini memiliki kekuatan yang berbahaya. Karena itu mulutnya sengaja diberangus dengan topeng besi. Tapi siapa yang mengurung Carmine di penjara ini? Ini jelas bukan penjara biasa loh. Ada treatment khusus di sini. Seakan-akan penjara ini sengaja didesain untuk mengurung orang-orang dengan kemampuan spesial. Aku curiga kalau penjara ini sengaja dibangun oleh Ridwan Bahri dan juga Rumah Perdamaian. Setelah menyaksikan ulah Pengkor dengan sindikat anak yatimnya di film Gundala, Ridwan Bahri mungkin sadar kalau mereka ini sangat berbahaya. Karena sindikat anak yatim ini, para anak bapak, mereka bukan orang-orang biasa. Adi Sulaiman bisa menghipnotis orang dengan suara biolanya. Destiny kita memiliki kemampuan teriakan super. Kanigara punya tenaga pukulan yang sangat kuat dan juga bisa meramal melalui lukisannya. Kamal Atmaja bisa menjebak orang ke sebuah dunia ilusi. Mereka adalah kumpulan penjahat dengan kemampuan spesial. Setelah kelompok mereka dikalahkan oleh Gundala, kira-kira tindakan apa yang dilakukan oleh Ridwan Bahri dan Rumah Perdamaian? Mereka jelas memenjarakan Pengkor dan para anak buahnya. Tapi mereka nggak bisa dipenjarakan di penjara biasa ya kan? Mereka pasti bisa kabur. Jadi apa yang harus dilakukan? Membangun sebuah penjara khusus untuk mengurung mereka semua. Dan ternyata akhirnya di sini juga Carmine dipenjara. Bentar, berarti yang ada di penjara itu bukan cuma Carmine ya? Pengkor dan para anak bapak juga ada di sana. Kemungkinan iya, kemungkinan juga enggak. Ada 2 hal yang harus kita ingat di sini. Yang pertama, nggak semua anak bapak itu ditangkap. Kalau kalian ingat, salah satu dari mereka, yaitu Kanigara alias sang pelukis, sempat kabur di akhir film Gundala. Yang kedua, film Virgo and the Sparkling itu mengambil latar waktu 2,5 tahun setelah film Gundala. Ada banyak hal yang bisa terjadi dalam kurun waktu itu. Ada 2 kemungkinan di sini. Kemungkinan yang pertama, dalam kurun waktu 2,5 tahun itu, mungkin Kanigara sudah membebaskan Pengkor dan para anak bapak yang lainnya. Atau kemungkinan yang kedua, bisa jadi Pengkor dan para anak bapak yang lainnya bebas secara bersamaan dengan Carmine di akhir film Virgo and the Sparklings. Kenapa aku mikir gitu? Karena di mid-credit scene film Virgo and the Sparklings diperlihatkan kalau borgol dan topeng besi yang mengurung Carmine terlepas sendiri. Setelah itu, pintu sel penjara yang mengurung Carmine itu juga terbuka sendiri. Dan Carmine berjalan keluar dengan tersenyum. Pertanyaannya, siapa yang membebaskan Carmine? Borgol dan topeng besi yang mengikat Carmine itu lepas sendiri. Dan setelah Carmine keluar dari penjara itu, di dalam penjara itu ternyata nggak ada siapa-siapa, cuma ada Carmine di sana. Yang artinya, orang yang membebaskan Carmine ini bisa membuka borgol dari jauh tanpa menyentuhnya. Orang ini jelas memiliki kemampuan spesial. Tapi kira-kira siapa orang itu? Petunjuknya ada di sikap Carmine saat dia dibebaskan. Carmine terlihat berjalan keluar dengan santai dari penjara sambil tersenyum kepada orang yang membebaskannya. Artinya, Carmine kenal dengan orang itu. Kalian tahu nggak sih, waktu nonton mid-credit scene itu, aku sambil deg-degan. Karena di adegan sebelumnya kita diperlihatkan kemunculan Sancaka dan juga Ridwan Bahri yang menjemput Virgo. Jadi feelingku langsung bilang, jangan-jangan di adegan selanjutnya, giliran Pengkor yang akan muncul untuk menjemput Carmine. Dan feelingku ini bukannya nggak beralasan loh ya. Karena di akhir komik Virgo and the Sparkling season 3, diperlihatkan kalau Carmine ternyata adalah bagian dari anak buahnya Pengkor. Dan akhirnya aku harus kecewa karena ternyata mereka nggak memperlihatkan siapa sosok yang membebaskan Carmine itu. Meski begitu,
Aku tetap yakin banget kalau sosok yang membebaskan Carmine itu adalah Pengkor. Sampai akhirnya beberapa hari yang lalu, aku sempat bikin acara diskusi di space Twitter sesama fans Bumi Langit. Kita ngebahas tentang film Virgo and the Sparklings. Dan aku lagi ngebahas teoriku tentang ini. Lalu aku tiba-tiba di DM langsung sama Bang Joko Anwar. Ternyata Bang Joko Anwar ikut dengerin acara diskusi kita. Dan dia DM aku terkait dengan pembahasan itu. Dia bilang begini, Carmine setelah bapak ibunya mati, yang ngurus dia siapa? Jawabannya sama dengan siapa yang membebaskan dia. Di Bumi Langit ini siapa yang biasanya ngurus anak-anak tanpa orang tua? Pengkor, cuma Pengkor. Dia yang biasanya ngurusin anak-anak yatim yang punya kemampuan spesial. Jelas Carmine ini ada di targetnya dia. Jadi selama ini Carmine dirawat dan dibesarkan oleh Pengkor. Dan sama seperti anak asuh Pengkor yang lain, Carmine dibiayai untuk mengejar mimpinya, yaitu menjadi penyanyi. Carmine adalah bagian dari sindikat anak yatim. Dia adalah salah satu dari anak bapak. Makanya dia itu langsung senyum begitu melihat orang yang membebaskan dia dari dalam penjara. Ya karena itu adalah bapaknya sendiri. Jadi urutan kejadiannya kayak gimana? Kalau menurutku begini. Setelah film Gundala, Pengkor dan sindikat anak yatim dipenjara oleh Rumah Perdamaian. Tapi, Kanigara berhasil lolos. Lalu 2,5 tahun kemudian, terjadi insiden Stardom. Carmine akhirnya juga dipenjara oleh Rumah Perdamaian. Setelah itu, Kanigara datang membobol penjara untuk membebaskan mereka semua. Kenapa aku mikir kayak gini? Karena borgol yang mengikat Carmine itu bisa lepas sendiri. Orang yang melepaskannya jelas orang yang memiliki kemampuan spesial. Dan Pengkor itu nggak punya kemampuan itu. Jadi jelas, Pengkor ini dibantu sama anak buahnya yang lain. Dan karena Kanigara juga nggak punya kemampuan itu, berarti ada satu anak bapak lagi yang ikut dengan Kanigara untuk membobol penjara dan membebaskan mereka semua. Dan semua itu jelas akan berujung ke pertempuran akhir, di mana semua superhero dan supervillain akan berkumpul di satu tempat yang sama. Oke, itu tadi adalah penjelasan tentang mid-credit scene di film Virgo and the Sparklings. Video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.